Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita memasuki novena hari kedua, Minggu 19 September 2021, dengan tema Mengenahkan Roh Kristus, Pemimpin yang Melayani. Vincentius adalah seorang figur pemimpin. Ketika Vincentius melayani keluarga de Gondi, keluarga bangsawan Prancis saat itu, ia tidak tertarik pada kekuasaan dan kekayaan. Ia sadar hidup sepenuhnya adalah milik Kristus. Dan akhirnya, ia tergerak untuk meninggalkan kenyamanan istana dan pergi melayani orang-orang miskin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bila para kuasa di dunia mengancam umat-Mu, maka Engkaulah yang menolong mereka. Pada diri Yesus kami lihat pembelaan-Mu terhadap orang kecil. Berilah kami iman yang mantap tak tergoyahkan, dan dalam suka maupun duka tetap mengakui bahwa Engkaulah Allah orang-orang hidup, yang selalu menyelamatkan hamba-hamba-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada mereka. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jikalau seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tak dapat dipungkiri bahwa posisi menjadi pemimpin didambakan oleh banyak orang, karena dengan menjadi pemimpin akan mendapatkan banyak keuntungan dan kemudahan. Semakin tinggi kedudukan seorang, semakin besar pula kekuasaan yang dimiliki. Hal ini juga yang didambakan para murid Yesus.
Mereka mempertengkarkan di antara mereka, siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus dengan tegas mengatakan kepada murid-muridnya, "Jika seorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Pandangan Yesus berbeda dengan pandangan dunia yang menganggap bahwa kebesaran ditentukan dari kekuasaan. Dunia memang mencari kebesaran dalam bentuk kuasa, popularitas, dan kekayaan. Kebesaran sejati adalah menempatkan diri kita untuk melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengajarkan kepemimpinan yang sejati. Bagi yang ingin di depan, haruslah ia menjadi pelayan. Yang ingin menjadi pemimpin, haruslah ia menjadi hamba. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Kristus menempatkan seorang anak kecil. Seorang anak kecil tidak memiliki pengaruh sama sekali, tidak memiliki kekuasaan, bahkan dianggap lemah. Namun Yesus berkata, "Siapa yang menyambut anak kecil ini, ia menyambut Aku." Kebesaran seorang pemimpin Kristiani terletak justru pada komitmen kepada mereka yang tersisih, terpinggirkan, bahkan terlupakan. Tuhan Yesus menekankan kehadirannya di dalam diri orang-orang sederhana. Seorang anak kecil pun dapat menjadi tanda kehadiran Allah. Jika seseorang menerima orang-orang lemah, ia menerima Yesus. Seringkali kita lalai dalam memberi perhatian yang layak kepada orang-orang yang dianggap lemah, entah itu karena kemiskinannya atau karena ketidakmampuannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Vincentius berpesan kepada para putri kasih agar memandang orang-orang miskin sebagai guru dan tuan mereka yang harus dilayani dengan penuh kasih dan penuh hormat. Di atas segalanya, bagi para putri kasih, orang-orang miskin menghadirkan Kristus yang berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku." Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, siapakah yang menjadi prioritas pelayanan kita? Amin. Doa mohon mengenakan Roh Kristus. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau memanggil kami untuk mewartakan Injil seturut teladan Santo Vincentius yang dijiwai oleh semangat Roh Kristus. Semoga kami memiliki hati yang berkobar untuk menghidupi semua nilai, keutamaan, dan cara yang diteladankannya dalam mengikuti Yesus Kristus, Sang Pewarta Kabar Baik, kepada kaum miskin dan terlantar. Tanamkanlah dalam diri kami cara hidup sebagai seorang misionaris yang sesuai dengan amanat Injil, yaitu meninggalkan dan melepaskan segala-galanya demi kerajaan surga. Berilah semangat pengosongan diri dalam diri kami, supaya Roh Kristus sendiri yang memenuhi hati, pikiran, dan tindakan kami. Semoga kami mau disalibkan bersama Kristus, sehingga kami hidup, tetapi bukan kami sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam diri kami. Semoga kami dapat mengikuti teladan Kristus dan bertindak sesuai dengan teladannya. Bersama Bunda Maria, semoga kami semakin hidup dalam penyerahan diri pada kehendak-Mu, sehingga dapat menjadi saluran rahmat Kristus bagi saudara-saudari kami yang paling menderita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Vincentius dan para kudus keluarga Vincentian, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kabulkanlah permohonan kami akan kedamaian dan keadilan, dan tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran pada diri Yesus Putra-Mu, yang demi kebahagiaan kami berkenan menjadi yang terkecil di antara kami, serta pelayan kebahagiaan kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.